Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Hyung, apa kau ingat dengan wanita itu? Seorang dengan nama Kang. Hah? Kang Yungsu maksudmu? Tidak, itu bukan dia. Rasanya aku belum pernah melihat mereka, ucap dari Son-woo. Kalian yang di sana berhentilah. Katakan siapa kalian? Ucap Son-woo dengan nada tegasnya. Orang yang berbaju merah itu pun berkata, kalian tim hunter baru kan dari distrik 17? Mendengar mereka mengetahui tentang tim Son-woo membuatnya sangat terkejut. Yah, kau sungguh lucu. Caramu ketika waspada mirip dengan anak kucing dengan bulunya yang berdiri, ucap dari pria itu. Arang yang kesal mendengar Hyungnya diejek langsung memasang badan. Hei, jaga kata-katamu. Jika kau tak mau, aku merobek mulutmu, ucap tegas dari Arang. Widih, serem banget ya mulutnya si Arang. Tanpa menghiraukan perkataan dari Arang, pria itu langsung mendekatinya. Wah, ini menarik. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Apakah ini peluru yang menggunakan kor? Tanya darinya. Hei pria tua, jika kau menyentuh senjata orang lain, dirimu akan dalam bahaya, ancam dari Arang. Oke, tenang, maafkan aku. Kau tak perlu semarah itu, jadi kenapa kita tak damai saja? Ucap dari pria itu sambil menjauh dari Arang. Son-woo pun bergumam, tidak, Aranglah yang sebenarnya dalam bahaya. Aku bahkan tak menyadari kapan pria besar itu mencabut pedangnya. Dan gadis itu, ia terlihat seperti pemimpin mereka, seperti ia lebih kuat dari pria besar. Sebenarnya kenapa sih orang ini tiba-tiba muncul? Pria berbaju merah itu pun akhirnya mengatakan, sepertinya dari reaksi kalian ya, Kim Boo-sik tak mengatakan apapun tentang kami. Mendengar nama manajer cabang disebut, Son-woo sangat terkejut. Bener kan, ini pasti ulahnya si manajer cabang. Kau mengenal manajer? Tanya dari Son-woo penasaran. Apa kau bercanda? Apa dia tak benar-benar memberitahumu tentang kami? Baiklah, setelah itu aku akan menjelaskan semuanya secara detail, ucap dari pria itu. Kami adalah tim rahasia dari distrik 17. Tim kami bernama Kode Blue. Jadi guys, Kode Blue ini diambil dari istilah medis yang menggambarkan situasi kritis. Gadis ini bernama Kwon Sena. Dan pria besar ini adalah Kim Hyun. Dia adalah orang yang introvert dan perlu sering-sering untuk diajak mengobrol. Dan pria ini yang berbaju merah bernama Lee Jae-sung. Dia adalah pemimpin tim Kode Blue. Son-woo pun akhirnya mengenalkan dirinya dan nama timnya. Jadi, nama tim Son-woo adalah tim Carnif. Nama itu didapatkannya dari kata carnivora. Sebenarnya nama itu diambil dari skill miliknya yang melambangkan skill yang memakan skill lain. Son-woo kemudian flashback pada waktu ketika ia berbicara empat mata dengan manajer cabang. Tim Carnif, tim yang terdiri dari orang yang normal dan teknologi sihir. Aku rasa timmu bukanlah tim yang seimbang. Kau membutuhkan seseorang dengan skill bertaruh, ucap dari manajer. Manajer cabang kemudian melanjutkan kalau ia menyuruh Jamie untuk mencari anggota yang cocok untuk tim Son-woo. Hanya saja, masalahnya adalah sulit untuk mencari seseorang metahuman yang belum memiliki tim. Demi mendapatkan anggota tim yang dapat dipercayainya, Son-woo tak masalah jika itu harus menunggu waktu yang cukup lama. Manajer kemudian mengatakan kalau tempat pelindungan di Bucheon akan runtuh dalam sebulan. Dan di sana terdapat seorang metahuman yang sangat berbakat dalam pertarungan jarak dekat. Itulah orang yang ingin manajer cabang masukkan ke dalam tim Carnif.
Jadi kau sekarang sedang melatih kedua anak itu kan? Kau tahu, awalnya aku sedikit khawatir karena kebangkitanmu sangat lama. Tapi sekarang aku sudah menjadi lega sejak kau mengatakan tentang kebangkitanmu, ucap dari manajer. Mendengar perkataannya, Son Woo pun angkat bicara. Itu artinya kau tahu aku akan terbangkitkan. Ya, hal yang begitu mana bisa aku tahu. Aku tak memiliki skill yang bisa melihat masa depan. Jika aku memiliki skill itu, aku tak akan membiarkan Chansu mati, ucap dari manajer cabang. Perkataannya yang agak samar itu, aku yakin dia pasti mengetahui semua yang terjadi. Kembali lagi ke waktu sekarang. Jisung mengatakan kalau kedatangan mereka adalah untuk membantu berlatih. Tapi jika ternyata kalian tidak memenuhi ekspektasi, kalian bertiga akan bergabung ke dalam tim kami. Jadi bagaimana menurutmu? Ucap dari Jisung. Tim rahasia dan mentor berlatih. Aku benar-benar berada di bawah kendali manajer. Aku tak tahu seberapa banyak informasi yang ia ketahui. Tak peduli apa rencananya, aku hanya akan mengikuti apa yang telah ia katakan. Aku akan memanfaatkan kesempatan langka ini, gumam dari Son Woo. Baiklah, aku terima tantanganmu. Tapi agar lebih menyenangkan, aku perlu ada peraturan. Bagus, semangatmu tinggi juga. Kalau begitu, tunjukkan terlebih dahulu skill dasarmu, ucap dari Jisung. Son Woo kemudian mengeluarkan cairan dari Demonic Beast yang baunya sangat menusuk. Tim Kode Blue aja sampai nggak kuat ya sama baunya yang sangat menyengat. Son Woo kemudian menyuruh Arang dan Mini untuk bersiap-siap di posisi masing-masing. Tiba-tiba saja, tanah mereka mulai berguncang seperti sedang terjadi gempa bumi. Ya, persiapkan kalian, dia datang. Perintah Son Woo pada Arang dan Mini. Di sini Kode Blue masih belum tahu apa yang sedang dilakukan oleh tim Karnif. Mereka masih kebingungan dengan guncangan itu. Lalu sesuatu dari dalam tanah bergerak ke arah cairan itu dengan sangat cepatnya. Dan keluarlah seekor monster, cacing besar Alaska, ke atas permukaan. Wah, gila ya, Son Woo manggil monster yang beda universe. Cacing besar Alaska. Kalau kalian ingat, itu ada di SpongeBob ya. Lihat aja ya perbandingan cacing itu sama tubuhnya Son Woo. Mimin jadi penasaran ya kayak gimana strategi dari tim Karnif melawan monster sebesar itu. Arang dengan panahnya meluncurkan serangan ke arah cacing itu. Dan anak panah yang mengenai tubuh cacing itu pun meledak seketika. Di sini tim Kode Blue hanya menyaksikan pertarungan mereka dalam jarak yang jauh, sambil menilai sejauh mana skill dari tim Karnif. Oh, jadi itu cara kerja energi core dalam panah anak itu. Dari tadi aku bertanya-tanya tentang itu, ucap dari Sena. Giliran Son Woo yang menyerang di sini. Ia mengambil posisi sebagai penyerang jarak dekat. Berbeda dengan Arang dan Mini yang merupakan penyerang jarak jauh. Arang kembali memanah bom itu ke cacing besar Alaska. Menurut mereka, Arang adalah pemanah yang sangat berbakat. Hanya saja, kekuatan ledakan panahnya masih terlalu lemah. Di sisi lain, Jisung menyukai cara berpikir mereka. Setelah melakukan jarak dekat, mereka akan mundur dan melakukan serangan jarak jauh. Hanya saja, dengan serangan sekecil itu, hanya akan membuat cacing gurun semakin marah. Setelah serangan itu, cacing itu pun mengubah pola serangannya. Son Woo yang sudah menyadari itu memberi aba-aba ke Mini, pertanda sekarang gilirannya untuk menyerang. Jangan biarkan cacing itu masuk ke dalam tanah, teriak dari Son Woo. Mini pun bersiap dan mengeluarkan senjata buatannya. Dan ia langsung menembakkan peluru itu. Sebelum ia masuk ke dalam tanah, tembakannya pun berhasil mengenai cacing gurun itu. Hanya saja, pertarungan masih belum berakhir. Son Woo menyuruh Arang untuk segera memanah cacing itu lagi. Tapi cacing itu sudah masuk ke dalam tanah. Disinilah kewaspadaan mereka harus lebih ditingkatkan lagi. Karena cacing gurun itu sangat kuat dan Demonic Beast sangat agresif.
mereka sudah cukup memprovokasinya. Cacing itu pasti akan balik kembali menyerang. Ya, dan benar saja ya, dugaan dari Sun U. Cacing itu pun kemudian mengejar Minnie. Dengan sigap, Sun U langsung melindungi Minnie agar tak termakan oleh cacing itu. Untung saja di sini, Sun U cepat bertindak, dan cacing itu melahap bomnya dan sudah disiapin oleh Minnie. Tepat pada saat bom rakitannya dilahap, Minnie pun mengaktifkan bom itu. Dan duar, ledakan bom itu sangat kuat, sampai-sampai menghancurkan kepala cacing gurun itu. Dan untuk serangan terakhirnya akan ditutup oleh Sun U. Ia pun menusukkan pedangnya ke tubuh cacing besar Alaska. Sayangnya, cacing itu masih hidup meski kepalanya sudah diledakkan. Kayaknya serangan Sun U nggak ngaruh ya buat ngebunuh cacing itu. Lihat aja ya perbandingan tusukannya dengan tubuh si cacing. Itu fix sih, kayak digigit semut rasanya. Jisung pun tanpa pikir panjang meneriki Sun U untuk pergi dari sana secepatnya. Karena rupanya pertarungan masih belum berakhir dan Jisung mengetahui kalau cacing itu sudah sangat marah. Tak lama setelah Jisung meneriakinya, cacing itu tiba-tiba bergerak dengan cepat. Seperti tak terjadi apa-apa dan langsung masuk ke dalam tanah. Di sini masalahnya adalah Sun U ikut terbawa masuk ke dalam tanah bersamaan dengan cacing itu. Sontak saja, Arang dan Minnie langsung ketakutan melihat nyawa Sun U terancam. Kita flashback ke pertarungan mereka beberapa menit yang lalu. Di sini Sun U telah menyadari pola serangan cacing itu. Hewan ini memiliki dua tipe serangan. Yang pertama, cacing ini menyerang target dari bawah tanah dan menelannya di udara. Sedangkan yang kedua adalah cacing itu akan menyerang dari udara dan menelan target saat jatuh dan langsung masuk ke dalam tanah. Meskipun gerakannya di permukaan mudah diprediksi, dan jika ia berada di dalam tanah, kita pasti tak dapat memprediksinya. Maka untuk meningkatkan peluang kemenangan, kami harus menghabisinya sebelum ia berhasil masuk lagi ke dalam tanah. Aku harus melukainya di sepanjang tubuh bagian bawahnya. Sun U pun terus diseret semakin dalam. Ia pun bergumam, cacing ini sudah dipenuhi dengan luka. Ini akan menjadi perlawanan terakhirnya. Tapi jika terus seperti ini, dalam waktu singkat aku akan yang mati lemas. Tiba-tiba saja Sun U mengaktifkan suatu skill. Itu membantunya untuk melepaskan diri dari cacing itu. Jisung pun dengan panik berusaha mencari tubuh Sun U. Melihat Minnie dan Arang hanya berdiam diri, ia pun meneriaki mereka agar segera membantunya mencari tubuh Sun U. Jika ia diseret jauh di dalam tanah, tak lama lagi ia pasti akan kehabisan oksigen dan akan mati lemas. Teruslah menggali sebanyak mungkin. Galian tanah cacing ini masih lembut, teriak dari Jisung. Minnie kemudian melihat sesuatu pergerakan di depannya. Di sana, ada sesuatu yang muncul, teriak dari Minnie. Dengan sigap, Jisung langsung menghampiri Sun U. Ia menariknya keluar dari dalam tanah hanya dengan satu tangan saja. Kalau umumnya tenggelam di dalam air, ini Sun U malah tenggelam di dalam pasir. Mana kemasukan pasir lagi mulutnya? Kemampuan yang tak diketahui barusan tiba-tiba saja teraktifkan. Jika bukan karena kemampuan itu, aku pasti sudah mati sekarang. Sensasi dari kemampuan itu sangat berbeda apa yang pernah aku alami selama ini. Ternyata Senna bisa semarah ini juga ya guys. Dia kesel banget sama Sun U, gara-gara dia semua orang jadi panik. Belum lagi Sun U kan udah jadi ya tanggung jawab dari tim Kode Blue. Setelah melihat perjuangan antara hidup dan mati, Sun U kembali dengan membawa sebuah energi inti dari tubuh cacing itu. Jisung pun benar-benar gak habis pikir sama Sun U yang rela membahayakan nyawanya demi energi inti Demonic Beast yang peringkat 13 yang sangat sedikit. Arang yang paling gampang emosian pun tersinggung. Maaf ya tuan-tuan semua,
kalian itu adalah pemburu yang hebat. Jadi kalian pasti memiliki core yang banyak. Tapi kita harus bekerja dan mengisi kembali core yang telah kita gunakan. Ucap dari Arang dengan sangat kesal. Tak terima dengan cara berpikirnya, Jesung kemudian meneriaki kembali agar mereka tak menggunakan senjata core dengan para monster yang terlalu beresiko. Jika mereka terus seperti ini, sudah pasti di latihan selanjutnya mereka akan mati. Dan kapan kalian menemukan artefak aneh itu? Tanya dari Jesung. Son U pun menjelaskan kalau Mini adalah ahli teknologi sihir di tim mereka. Hanya saja, tak banyak orang yang mengetahui tentang Mini. Jesung setuju dengan Son U karena ahli teknologi sihir sekarang sangat sulit untuk ditemukan. No tidak akan diam begitu saja jika rumor ini menyebar. Jesung kemudian bertanya ke Son U sebagai pemimpin tim, skill apa yang kau miliki? Skillmu itu sangat mirip dengan skill yang dimiliki Chansu. Apa kau belajar darinya? Tanya dari Jesung. Dalam benaknya Jesung berkata, kalau ia sangat terkejut setelah melihat kemiripan skill Son U dengan Chansu. Bahkan ia berpikir jika Son U mengkopi dan menyerap skill Chansu. Hanya saja dia melihat Son U memiliki skill lainnya juga. Tapi ia terlihat tak bisa menggunakan skillnya dengan benar. Mungkin saja jika seseorang memiliki skill yang banyak. Tapi aku belum pernah mendengar ada seorang yang memiliki skill yang sama dengan orang lain. Son U pun udah kena skakmat ya di sini. Dia pun kebingungan harus menjawab apa. Tapi untung saja dia terselamatkan dengan guncangan dari dalam tanah. Tapi itu juga buruk ya, karena artinya cacing gurun yang lain datang menghampiri mereka. Di sini Mini malah mengatakan, ini pasti cacing yang tadi, hanya saja dia sudah terbelah. Tapi tidak mungkin kan dia belum mati. Melihat kondisi Son U yang sudah lemah, tim Kode Blue pun mengambil alih pertarungan kali ini. Dan sekaranglah saatnya kita melihat kehebatan para hunter senior. Dan benar kata Mimin, cacing gurun ini memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jesung mengeluarkan sebuah jurus yang bernama The Moonlight Sword. Jadi keinget ya sama Babang Wit kita. Wah, gila sekali ya tebasannya. Dengan sekali tebasan, udah sebesar itu damage-nya. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!